Selamat pagi Taruna, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran hari ini ataupun pagi ini dengan komunikasi isyarat dan visual ya. Eh, Kalau di dalam suatu kapal itu ada beberapa kode ataupun isyarat ketika terjadinya suatu musibah. Baik itu musibah kebakaran, orang jatuh ke laut, kemudian bagaimana isyarat-isyarat yang bisa disampaikan. Kalau yang beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan bahwa ketika terjadinya suatu musibah, contoh adalah musibah suatu kebakaran di dalam suatu kapal, tentu kita akan mengirimkan dengan kode Morse ataupun SOS ya, Save Our Soul. Itu dalam radio telegrafi. Nah, di dalam radio teleponi, dalam radio telepon itu tentu akan dikirimkan dengan isyarat Mayday. Nah, kemudian ini pada saat sekarang ini kebakaran di sini saya sampaikan bahwa jenis kondisi bahaya yang terjadi di internal kapal ataupun di lokasi kapal. Selain kita memancarkan secara internal, secara eksternal ataupun secara keluar dengan beberapa memakai isyarat-isyarat yang sudah saya sampaikan terdahulu, ini adalah jenis kondisi bahaya yang terjadi di atas kapal ataupun di internalnya kapal. Yang pertama, jenis kondisi bahaya yang mengalami suatu kebakaran. Ini akan diisyaratkan bunyinya adalah bunyi suling, bel ataupun alarm kapal, satu tiup pendek dan satu tiup panjang. Berbunyi nanti akan seperti ini, deda, 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 terus menerus, deda, 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 deda. Nah, kalau mendengar bahaya seperti itu, ya, itu para kru ataupun ABK harus segera berkumpul di master list. Ya, itu artinya adalah di tempat titik kumpul ataupun master list yang sudah ditentukan. Tentu kalaupun memang sempat kita banding vessel ataupun meninggalkan suatu kapal, itu tentu harus sesuai dengan perintah daripada nahoda ataupun kapten ya. Jangan ketika terjadi suatu musibah kita main nyabur ke laut ataupun meninggalkan kapal. Tetap di situ sampai ada perintah lebih lanjut. Kemudian kita lihat jenis kebakarannya kah, apakah berbahaya atau bagaimana kan. Jadi kapten akan menganalisa dan memberikan suatu instruksi selanjutnya. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, jenis kondisi bahaya yang kebakaran di suatu kapal ya adalah dengan isyarat bunyi suling, bel ataupun alarm kapal yang satu tiup pendek dan satu tiup panjang. Kurang lebih berbunyi seperti ini, deda, 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 dan seterusnya ya. Kemudian pada saat berkumpul dalam keadaan darurat, ini yang saya sampaikan tadi, kita harus berkumpul di posisi ataupun tempat titik kumpul ataupun master list ya. Itu akan berbunyi bel, suling ataupun alarm terus menerus. Ya, seperti itu. Itu kita harus kumpul di tempat di mana titik kumpul yang sudah ditentukan sebelumnya, ya. Kemudian ketika ada teman kita ataupun kawan kita ataupun salah satu kru ataupun ABK ataupun penumpang yang jatuh ke laut. Jadi orang yang pertama kali melihat kejadian tersebut ataupun kru ABK ataupun penumpang lain yang melihat kejadian tersebut, dia akan berteriak ke arah anjungan. Orang jatuh ke laut, dia akan berteriak, orang jatuh ke laut, orang jatuh ke laut, orang jatuh ke laut, ataupun dalam bahasa Inggrisnya man overboard, man overboard, man overboard. Seperti itu, ya. Kemudian ada jenis kondisi bahaya meninggalkan kapal. Ya, ini ada perintah meninggalkan kapal. Jadi akan bunyi suling, bel ataupun alarm kapal, 7 tiup pendek dan 1 tiup panjang terus menerus seperti ini. Det 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 da, det 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 da, det 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 da. Itu artinya adalah kondisi bahaya tersebut adalah kita diharuskan meninggalkan kapal ataupun abounding vessel. Bunyi suling, bel ataupun alarm kapal, 7 tiup pendek dan 1 tiup panjang terus menerus. Dan ketika
suatu masalah di kapal tersebut mengenai keadaan bahaya dibatalkan ataupun tidak sempat menyebar kemana-mana, terjadi musibah yang di kapal tersebut, maka harus diadakan suatu pembatalan keadaan bahaya, di mana bunyinya adalah bunyi suling, bel ataupun alarm kapal 3 tiup pendek. Det det det, det det det, det det det. Harus ingat ya, det det det, det det det, det det det. Nah, seperti itu berarti itu artinya pembatalan keadaan bahaya. Nanti spesifiknya akan saya sampaikan alarm yang sebenarnya akan saya sampaikan di kesempatan berikut. Jadi di sini ada beberapa hal jenis kondisi bahaya. Yang pertama adalah kebakaran, kemudian berkumpul dalam keadaan darurat, kemudian ada orang jatuh ke laut, meninggalkan kapal, pembatalan keadaan bahaya. Ya, coba tugas kamu hari ini adalah kamu mencatat apa yang sudah saya sampaikan itu jenis bahayanya, kemudian isyaratnya dan kode. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Jangan lupa tugasmu adalah mencatat jenis kondisi bahaya yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana isyaratnya dan bagaimana bentuk ataupun kodenya. Kamu tulis dalam selembar tugas jawaban, dan dalam selembar kertas bentuk jawaban kamu itu kamu kirimkan ke Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi ini, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat selalu.